Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Prasidul Alfisandi dengan nomor taruna 2001325. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang biaya operasional kendaraan. Apa itu biaya operasional kendaraan? Biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Pengertian biaya ekonomi yang terjadi di sini adalah biaya yang sebenarnya. Nah, pada biaya operasional kendaraan ini ada dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu biaya tetap dan biaya tidak tetap, dan saya akan membahas komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah biaya tetap. Di sini yang saya akan bahas adalah penyusutan kendaraan. Penyusutan aset merupakan penurunan harga dari suatu aset fisik seperti kendaraan bermotor, mesin, karena terkait dengan seiringnya pemakaian. Pendapat menurut para ahli, menurut PSAK, aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik aset tetap adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan dijual kembali, bersifat jangka panjang, dan merupakan subjek penyusutan serta aset tersebut memiliki substansi fisik merupakan definisi dari Kieso. Contoh penyusutan kendaraan. Di sini saya akan menggambarkan contohnya berupa harga jual kembali. Misal, pada aset mobil yang Anda miliki, Anda gunakan untuk kepentingan sehari-hari, tentu saja dengan jangka waktu yang akan datang, mobil ini akan memiliki harga yang lebih rendah jika mobil tersebut dijual kembali. Ini merupakan contoh dari penyusutan kendaraan, karena seiring lamanya kita pakai kendaraan tersebut, maka harga jualnya pun akan semakin berkurang. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyusutan harga antara lain, yakni satu, faktor teknis. Ini biasanya terjadi karena mobil mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan dengan jangka waktu lama, atau terjadi korosi mobil karena terjadi penuaan mobil dan kerusakan yang tidak terduga, misalnya ada bencana alam. Dua, faktor ekonomis. Harga perolehan mobil, harga barang, plus biaya-biaya yang menyertainya. Dua, harga buku aktiva tetap. Harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nilai residu disebut juga dengan nilai sisa, yaitu perkiraan nilai aktiva tetap setelah dipakai sesuai umur ekonomis. Umur ekonomis adalah batas waktu penggunaan mobil atau perkiraan usia mobil. Yang berikutnya adalah cara menghitung penyusutan kendaraan, yakni satu, metode garis lurus. Pada metode garis lurus, beban penyusutan suatu aktiva bernilai sama di setiap periode hingga akhir umur ekonomisnya. Dengan melihat tiga faktor yang mempengaruhi penentuan biaya penyusutan, maka didapatkan rumus sederhana. Nilai penyusutan dihitung dari selisih harga perolehan dan nilai residu yang kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Berikut contohnya. Misalnya, harga perolehan suatu aktiva tetap adalah 20 juta rupiah dengan umur ekonomis selama 10 tahun. Di periode terakhir, aktiva ini diperkirakan memiliki nilai residu sebesar 4 juta rupiah.
Jika dimasukkan ke rumus, maka didapatkan perhitungan nilai penyusutan sama dengan 20 juta dikurang 4 juta dibagi 10. Hasil perhitungannya dari rumus tersebut adalah 1.600.000. Itu artinya biaya penyusutan yang dikeluarkan setiap periode atau setiap 1 tahunnya adalah sebesar 1.600.000 rupiah. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Dalam metode saldo menurun ganda, ada anggapan bahwa masa awal penggunaan suatu aktiva tetap adalah masa yang paling maksimal. Beberapa tahun selanjutnya, kinerja dan manfaat aktiva tetap akan terus menurun. Karenanya, penyusutannya pun semakin menurun pula. Untuk lebih jelasnya, ambil saja contoh yang sama. Dalam hitungan aktiva tetap pada metode garis lurus di atas yang telah kita bahas tadi, harga perolehan sama dengan 20 juta rupiah dan umur ekonomisnya selama 10 tahun. Metode saldo menurun ganda tidak menggunakan nilai residu. Perhitungan ini menggunakan nilai buku yang terus menurun setiap periode sebagai patokannya. Untuk mendapatkan nilai buku, diawali dengan mengetahui harga perolehan, kemudian menghitung penyusutan untuk mengetahui nilai buku selanjutnya. Agar lebih mudah, umur ekonomis dihitung dengan persentase, yaitu 100% dibagi 10. 10 di sini adalah 10 tahun, sama dengan 10%. Rumusnya adalah persentase umur ekonomis dikali 2 dikali nilai buku. Di tahun pertama, nilai buku didapatkan dari harga perolehan, maka operasi hitungannya adalah 10% dikali 2 dikali 20 juta, sama dengan 4 juta. Jadi penyusutannya adalah sebesar 4 juta rupiah. Untuk tahun berikutnya, nilai buku menurun karena dikurangi dengan penyusutan tahun sebelumnya. Jadi operasi hitungnya adalah 10% dikali 2 dikali 20 juta dikurang 4 juta. Hasilnya yaitu 20% dikali 16 juta sama dengan 3.200.000 rupiah. Pada tahun kedua, penyusutannya adalah 3.200.000 rupiah. Untuk tahun ketiga, perhitungannya adalah 10% dikali 2 dikali 20 juta dikurang 4 juta dikurang 3.200.000 atau bisa juga langsung 10% dikali 2 dikali 16 juta dikurang 3.200.000 karena nilai buku tahun sebelumnya sudah diketahui yaitu 16 juta. Maka penyusutan di tahun ketiga adalah 20% dikali 12.800.000 sama dengan 2.560.000. Jadi di tahun ketiga besaran penyusutan adalah 2.560.000. Begitu seterusnya hingga tahun ke-10. Yang ketiga adalah metode hasil produksi. Sebagaimana namanya, metode ini menetapkan penyusutan dengan melihat jumlah hasil produksi sebuah aktiva tetap. Jika pada metode garis lurus menekankan aspek waktu, maka pada metode hasil produksi lebih ditekankan faktor kegunaan. Karena itu, satuan umur ekonomisnya bukanlah tahun, melainkan satuan unit produksi. Metode ini menggunakan 2 langkah dalam perhitungannya. Pertama, menghitung tarif penyusutan dengan rumus, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu atau taksiran jumlah produksi. Kemudian dalam menghitung penyusutan digunakan rumus jumlah produksi 1 tahun kali tarif penyusutan. Untuk taksiran jumlah produksi tidak ada rumus tertentu dan Anda bisa meminta spekulasi dari ahli. Dan dalam menaksir perlu untuk mengetahui harga perolehan sehingga beban penyusutannya dapat diperkirakan. Jadi, sebagai contoh, di bawah ini hanyalah perkiraan kasar untuk taksiran jumlah produksi per tahunnya. Anggaplah harga perolehan suatu aktiva adalah 155 juta rupiah dengan nilai residu 15 juta rupiah. Kemudian aktiva tetap ini diperkirakan mampu beroperasi selama 7 tahun. Sementara perkiraan jumlah produksi dalam jangka waktu tersebut adalah 100.000 unit. Rinciannya adalah 20.000 unit di tahun pertama, lalu 18.000 di tahun kedua. Selanjutnya berturut-turut dari tahun ketiga hingga ketujuh adalah 16.000,
14.500, 12.000, 10.500, dan 9.000 unit. Pertama-tama, hitung tarif penyusutan dengan rumus di atas. Didapatkan operasi hitung, yakni 155 juta dikurang 15 juta dibagi 100.000, sama dengan 1.400. Maka tarif penyusutan nilai adalah 1.400 per tahun. Sekarang gunakan rumus kedua untuk menghitung penyusutan tahun pertama. Angka yang diperoleh adalah 20.000 dikali 1.400 sama dengan 28 juta. Selanjutnya, di tahun kedua, 1.800 dikali 1.400 sama dengan 25.200.000. Dan tahun ketiga, 16.000 dikali 1.400 sama dengan 22.400. Begitu seterusnya hingga tahun ke-7. Yang berikutnya, kita memasuki komponen biaya tidak tetap. Di sini saya memakai salah satu contohnya, yakni pemakaian BBM. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variabel atau variable cost, karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi. Begitu pula dengan pemakaian bahan bakar minyak, biasanya dihitung berdasarkan jumlah kilometer per liter. Perbedaan pemakaian BBM dari satu operator dengan operator lainnya disebabkan oleh perbedaan cara pengoperasian dan keadaan waktu kendaraan itu dioperasikan. Pendapat menurut para ahli. Menurut Ermayanti, biaya variabel merupakan biaya jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin tinggi pula total biaya variabel. Elemen biaya variabel ini terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang dibayar per buah produk atau per jam, biaya overhead pabrik variabel, biaya pemasaran variabel. Karakteristik biaya variabel adalah biaya persatuan dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Contoh pemakaian BBM. Seperti yang kita ketahui selama ini, dalam penggunaan kendaraan kita sehari-hari, untuk bisa menjalankannya dibutuhkan bahan bakar, yakni yang kita sebut dengan BBM. Tanpa BBM, kendaraan yang kita miliki tidak akan bisa dioperasikan dengan sebagaimana mestinya, karena BBM lah yang membuat mesin pada kendaraan kita hidup dan kita dapat menjalankan dan mengoperasikan dengan sebagai mestinya. Untuk saat ini, memang BBM lah yang bisa membuat kendaraan kita hidup dan kita operasikan. Lain hal cerita jikalau masa depan kita telah menggunakan listrik. Cara menghitungnya, saya ambil sebagai contoh A sama dengan 2000 km, yakni kilometer awal. B 2150 km, yakni kilometer akhir. F sama dengan 15 liter. A di sini merupakan kilometer awal pada kendaraan dan B merupakan kilometer akhir pada kendaraan. Dan F ini merupakan konsumsi dari kendaraan tersebut, mengonsumsi BBM. Rumusnya adalah B dikurang A dibagi F sama dengan selisih kilometer per liter. Jadi 2150 dikurang 2000 per 15 sama dengan 10 km per liter. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi BBM kendaraan Anda sehari-hari adalah 1 liter untuk menempuh jarak 10 km, atau sering disebut sebagai rasio 1:10. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian BBM adalah: 1. Ukuran kendaraan. Rata-rata pemakaian BBM meningkat hampir sebanding dengan berat kendaraan, seperti bobot, cc kendaraan tersebut. Yang kedua, cuaca dan ketinggian. Yang ketiga, cara mengemudi. Semakin cepat mengemudi, semakin tinggi pemakaian BBM. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, kondisi kendaraan. Semakin tua kendaraan, semakin tinggi pemakaian bahan bakar minyaknya.
Yang kelima, tingkat pengisian. Yang keenam, permukaan jalan. Permukaan jalan yang buruk menyebabkan pemakaian BBM yang lebih banyak dengan kendaraan yang melaju di permukaan jalan yang rata. 7. Kecepatan kendaraan. Semakin cepat kendaraan tersebut, semakin boros memakai bensin. Dan 8. Pemakaian oli mesin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.